Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi dengan gua di Andis Channel. By the way, gimana kabar kalian nih? Gua harap kalian baik-baik aja ya, dan juga sehat-sehat selalu. Kali ini gua akan mereview alur cerita film yang berjudul Creep yang rilis pada tahun 2004. Di film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita yang ingin bertahan hidup dari psikopat yang sangat mengerikan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Let's go. Film diawali dengan dilihatkan dua pekerja yang bernama Arthur dan Georg. Mereka berdua sedang melusuri terowongan tempat pembuangan sampah untuk membersihkan sampah-sampah yang menyumbat. Nah, karena Arthur seorang anak baru, ia diminta untuk mencabuti sampah-sampah yang menyumbat di pipa selokan itu. Setelah itu, Arthur mendengar suara teriakan seorang wanita dari sebuah terowongan lain di salah satu dinding. Karena membuatnya penasaran, dia pun masuk menelusuri terowongan itu sendirian. Sementara Georg yang masih anak baru, ia diminta untuk menunggu di luar. Setelah beberapa saat, Georg bingung kenapa temannya belum kembali. Lantas dia menuju masuk saja untuk mencari Arthur. Saat di dalam, ia terkejut melihat si Arthur yang sudah terluka dan tidak berdaya. Ketika Georg menolong Arthur, tiba-tiba Arthur matanya melotot melihat ke belakang. Lalu ketika Georg berbalik ke belakang, tiba-tiba ada wanita yang meminta tolong dengan ditarik sesosok yang belum diketahui. Kemudian scene pun berpindah kepada wanita yang bernama Kate yang sedang menikmati sebuah pesta bersama teman-temannya. Terlihat ada seorang lelaki yang menggodanya, akan tetapi Kate terlihat masa bodoh saja. Tak lama kemudian Kate pergi dan meninggalkan pesta karena dia sudah ada janji dengan seorang pria untuk bertemu. Di saat memesan taksi namun tak ada taksi yang mau berhenti. Karena buru-buru, ia memutuskan untuk pergi ke stasiun kereta. Saat di stasiun, Kate memesan tiket karena mesin tiket hanya menerima uang pas. Kate pun mulai kebingungan. Namun, untung saja ada seorang ibu-ibu di situ yang menjual kartu tiket, namun dengan jumlah yang mahal. Setelah mendapatkan tiketnya, ia lalu tinggal menunggu kereta datang saja untuk waktu 8 menit ke depan. Sambil menunggu, ia pun meminum santuy dengan alkohol yang dia bawa di tasnya. Tapi tanpa disangka Kate pun mulai ketiduran. Ketika bangun, tidak ada lagi seseorang tanpa dirinya di situ. Kate yang ketakutan mencoba untuk keluar dari stasiun itu. Namun sayangnya semua pintu sudah terkunci dan membuatnya terjebak di sana. Ia pun bingung apa yang harus ia lakukan. Dan kemudian terdengar suara kereta yang akan tiba. Tanpa rasa curiga, Kate langsung masuk dan duduk di dalam kereta tersebut. Kate pun agak merasa lega. Namun saat kereta itu jalan, dalam hitungan detik tiba-tiba keretanya berhenti dan disusul semua ruangan kereta itu tiba-tiba menjadi gelap. Dari kejauhan, Kate melihat ada seseorang yang sedang menggunakan senter. Kate bergegas untuk menghampiri orang itu. Setelah dihampiri, orang itu hanya diam saja. Namun ternyata itu adalah pria yang di pesta tadi. Diketahui pria itu sangat tertarik dengan Kate dan dia juga diam-diam telah mengikutinya. Karena pria itu berpikir bahwa Kate adalah wanita yang mau dengannya, pria itu merayu Kate dan memaksanya untuk bercocok tanam. Tetapi Kate menolak dan berusaha untuk membela diri. Tapi tiba-tiba ada sosok yang tidak diketahui menarik pria itu, hingga membuatnya tiba-tiba langsung terluka parah. Pria yang sudah tidak berdaya itu kemudian menyuruh Kate untuk berlari dan mencari tempat berlindung. Di sana, Kate langsung berlari menuju gerbang paling belakang. Sesampainya di gerbang belakang, Kate pun memberanikan dirinya untuk turun ke stasiun kereta. Sesampainya di stasiun, Kate mencoba mencari bantuan dengan menggunakan telepon umum. Namun usahanya pun sia-sia karena teleponnya tidak tersambung. Karena lelah, Kate memutuskan untuk beristirahat sebentar. Tak lama ada seekor anjing di situ dengan membawanya ke sebuah gudang, di mana Kate bertemu dengan sepasang tunawisma yang menjadikan gudang itu tempat tinggalnya. Mereka bernama Jimmy dan Mandy dan anjingnya bernama Boy. Melihat mereka, Kate merasa lega. Kemudian Kate menceritakan tentang apa yang menimpa temannya kepada Jimmy. Lantas Kate meminta bantuan kepada Jimmy untuk mengantarnya kepada tugas malam untuk meminta pertolongan. Awalnya si Jimmy agak menolak, tetapi setelah diberikan uang, akhirnya dia mau membantu dan mengantar Kate.
Gonna help our friend Kate. He end up playing against England at football. Sementara Mandy yang tinggal sendirian diserang dan diculik oleh sesosok misterius itu lagi. Jim? Di perjalanan, Kate dan Jimmy bertemu pria itu di pinggir kereta yang sudah terluka dengan sekarat meminta pertolongan. Namun di saat yang sama, si boy anjingnya tiba-tiba datang memperingati tentang hal yang buruk di tempatnya. Jimmy langsung berlari untuk menuju ke sana. Namun saat di sana, Mandy sudah tidak ada dan meninggalkan banyak darah yang berselumuran di lantai. Jimmy pun sangat kesal yang memicu kemarahannya. Di sisi lain, Kate berhasil menghubungi keamanan agar menghubungi ambulan. Kate menceritakan apa yang sedang terjadi di situ. Keamanan itu juga melihat Kate yang sedang membantu pria sekarat itu dari monitor CCTV-nya. Tak lama berselang, Kate tidak lagi mendengar respon dari keamanan tadi. Pembicaraan mereka terputus. Dan di sana ternyata petugas itu diserang makhluk sesosok yang masih misterius itu. Dari telepon, Kate mendengar teriakan dan seketika semuanya menjadi hening. Kate yang ketakutan langsung bergegas untuk mencari Jimmy. Setelah menemui Jimmy, ia meminta tolong kepada Jimmy yang sudah frustasi akibat Mandy hilang. Namun untung saja Jimmy masih menolong Kate. Di sisi lain, sosok misterius itu lagi menyeret mayat dengan banyak tikus pemeliharaannya. Jimmy yang ingin membantu Kate untuk keluar dari tempat ini kemudian ingin mengajaknya untuk berjalan menelusuri terowongan aja. Kate bisa sampai di stasiun berikutnya. Namun ketika mereka sedang berjalan di terowongan itu, ada sebuah kereta yang sedang berjalan dari belakang. Untungnya mereka berdua masih selamat. Tapi anehnya kereta yang berjalan kencang itu tiba-tiba berhenti. Jimmy yang penasaran dan frustasi akibat si Mandy hilang kemudian mencoba untuk menghampiri kereta itu. Dan dia berpikir bahwa yang menculik pacarnya ada di sebuah kereta itu. Dan ketika Jimmy sampai di dalam kereta itu, Jimmy menemukan mayat petugas yang tadi digorok oleh sesosok yang belum diketahui itu. Merasa bahwa sosok itu masih di sekitaran sini, kemudian Jimmy pun memberanikan dirinya untuk menantangnya dan mengajaknya bertarung. Tapi tiba-tiba Jimmy pun harus tewas akibat diserang sosok tersebut itu. Kate yang melihat Jimmy diserang oleh sesosok itu kemudian berlari ketakutan keluar dari kereta tersebut. Kate berlari menuju ke selokan yang dia sama sekali tidak tahu itu akan mengarah kemana. Karena jalannya licin, Kate pun harus terjatuh di lorong stasiun kereta tersebut. Di sana Kate menemukan mayatnya si Arthur yang waktu itu yang sedang membersihkan selokan. Kate mulai semakin panik, kemudian ia kembali berlari kabur dengan menaiki sebuah tangga. Setelah sampai di atas, Kate menemukan sebuah fasilitas penyimpanan. Di sana, ia berteriak meminta tolong berharap ada seseorang yang menolongnya. Setelah berlari cukup jauh, tiba-tiba lampu di tempat itu pun mati. Kate pun panik dan ketakutannya semakin bertambah ketika banyak sekali suara-suara yang mengerikan. Karena tidak tahu harus gimana, Kate pun memutuskan untuk bersembunyi. Namun ketika bersembunyi, ia pun harus ditangkap si pembunuh itu yang berpenampilan mengerikan, yang ternyata dia adalah psikopat. Dia selalu membunuh orang, menangkap dan membawanya yang masih selamat untuk dikurung dan disimpan, yang dipenuhi banyak tikus sampai mati. Setelah mati, psikopat itu membagikan daging-daging itu untuk makanan tikus-tikus pemeliharaannya. Kate dimasukkan ke dalam salah satu kandang yang dimana di situ ada Georg yang masih hidup dan dikurung bersama Kate. Kate merasa senang karena ada yang nasibnya sama seperti dia. Setelah perkenalan satu sama lain, mereka membuat rencana untuk melarikan diri. Kemudian si psikopat itu pun muncul dengan membawa sebatang besi dan perlahan mendekati mereka. Kate lalu mencari celah dari bawah agar bisa lepas dari sana. Di saat psikopat itu hendak menusuk Georg dengan besi, Kate langsung memukul kepalanya dengan keras hingga psikopat tersebut jatuh kesakitan. Kesempatan itu Kate gunakan untuk melepaskan Georg lalu pergi dari tempat tersebut. Hingga di sebuah ruangan aborsi mereka dikejutkan terdapat beberapa mayat bayi yang telah dimasukkan ke dalam toples kaca. Kate yang melihatnya pun sangat sedih karena ia merasa bersalah telah mengajak Jimmy pergi dan meninggalkan Wendy sendirian. Georg lalu berusaha menenang Kate yang sudah putus asa dan Georg berjanji akan mengeluarkan Kate dari tempat ini secepatnya. Namun saat mereka berdua sedang mengobrol ternyata Wendy masih hidup.
karena tubuh Wendy sudah lemah. Ia pun tidak bisa berteriak meminta tolong kepada Cat, dan Georg dan Cat pun pergi tanpa tahu Wendy masih hidup. Satu persatu pun pintu dibuka, namun mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Setelah berjalan begitu lama, akhirnya mereka menemukan pintu yang di tembok, namun yang di bawahnya memiliki sebuah lubang, dan ternyata itu adalah pintu terowongan yang menuju keluar. Georg pun langsung menghancurkan temboknya lalu menuju keluar dari sana. Tak lama, kemudian psikopat itu muncul dan perlahan mendekati si Wendy yang sudah tak berdaya itu. Wendy hanya bisa pasrah dan menangis ketakutan, sedangkan psikopat itu mulai mengenakan pakaian seragam dan peralatan seperti dokter bedah. Tanpa rasa kasihan dan menghiraukan perkataannya, psikopat itu langsung membunuh si Wendy dengan sebuah alat bedah. Sedangkan di sisi lain, Georg dan Cat masih terjebak dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan seperti itu si anjingnya Wendy, si Bobby. Kemudian Cat menemukan sebuah foto lama yang terlihat sebuah dokter bersama anaknya yang cacat. Setelah beberapa saat terdengar tanda kemunculan psikopat itu. Georg yang mungkin sudah muak dengan teror yang terus menerus, ia marah-marah sendirian gak jelas tiba-tiba. Psikopat itu hampir saja dikalahkan oleh mereka berdua, tetapi psikopat itu lebih kuat. Georg pun tewas di tangan psikopat itu. Cat langsung berusaha untuk melarikan diri untuk keluar dari sana. Namun psikopat itu sudah tiba-tiba saja muncul dan langsung menghadangnya. Dan di tangannya Cat melihat sebuah gelang yang bernama Crab. Seketika Cat lalu menyebut namanya dan psikopat itu terdiam sesaat. Dan kemudian dia menyerang Cat lalu terjatuh. Cat lalu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia lalu mengikat makhluk itu dengan rantai pengait yang ada di sana. Makhluk itu merasa kesakitan dan lehernya terkait. Cat pun langsung mencabut ujung rantai dan melemparnya melintasi rel kereta. Hingga tiba-tiba kereta pun lewat yang mengakibatkan psikopat itu tewas seketika karena kehabisan darah. Setelah kejadian itu, Cat kembali merasa lega. Dia kembali ke stasiun dan tiba-tiba di sana sudah pagi. Lalu tak lama si anjingnya Wendy datang menghampirinya dan juga ada orang-orang datang ke stasiun itu. Kemudian Cat dihampiri seorang pria lalu diberikan uang receh dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini saja ya filmnya, dan jangan lupa bantu like-nya juga dan nyalain loncengnya dan subscribe. Bagi kalian kalau ada juga yang mau request kan film, tinggal komen aja ya di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.